Hai semua, jadi kemarin itu ada berita bagus ya dari Sukorinvest Asset Management di mana Sukorinvest baru aja meluncurkan reksadana terbarunya di aplikasi Bibit. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang Sukorinvest Stable Fund. Oke, di sini sudah ada grafik dari Sukorinvest Stable Fund. Aku pakainya aplikasi Bibit. Jadi inilah chart dari Sukorinvest Stable Fund, di mana chartnya itu naik, teman-teman. Jadi naiknya itu stabil. Kalau di sini dilihat return per 1 tahunnya itu ada 9,62%. Wow, ini keren banget untuk reksadana obligasi, yang mana reksadana ini tentunya punya kemiripan pola dengan reksadana pasar uang. Nah, kalau dilihat dari sini, untuk minimal pembeliannya itu hanya 100.000. Jadi reksadana stable fund ini cukup terjangkau buat siapapun. Dan juga ini kita lihat sekarang untuk fund fact sheet-nya. Kita akan lihat seperti apa isi dari Sukorinvest Stable Fund ini. Oke, ini adalah fund fact sheet dari Sukorinvest Stable Fund ini. Nah, reksadana ini masih tergolong baru. Dia baru saja diluncurkan tahun lalu, tahun 2020. Oke, mungkin kalau kita rotasi layarnya lebih keren. Jadi aku akan coba rotasi layarnya supaya lebih penuh. Yap, lanjut kita bahas. Kita lihat kalau Sukorinvest ini diluncurkan pada tanggal 21 Januari 2020 dan baru dirilis itu tanggal 26 Februari 2020. Nah, kalau teman-teman kurang jelas di layar kalian, mungkin kalian bisa langsung cek aja di aplikasi Bibitnya langsung. Nah, reksadana ini tergolong reksadana yang punya resiko sedang, termasuk reksadana obligasi yang mungkin pergerakan dari chartnya itu cukup berbeda dari obligasi-obligasi biasa. Dan kalau kita tahu, kita sudah pernah mengetahui itu ada dari Sinarmas juga yang meluncurkan stable fund seperti ini. Tapi kalau dari Sukorinvest ini dia cukup baru untuk produk ini, dan nanti kita akan bandingkan dengan punyanya Sinarmas, mana yang lebih bagus. Oke, di sini kita lihat untuk perbandingan dari chartnya. Kalau dibandingkan dengan indeks ataupun acuan dari reksadana obligasi, itu ada namanya EFI. Oke, itulah. Itu adalah indeks dari acuan untuk reksadana obligasi, yang mana kalau yang reksadana stable fund ini, reksadana Sukor stable fund ini punya chart yang di atas daripada acuannya. Itu berarti kalau reksadana ini sangat bagus dan sangat cocok untuk kalian yang berinvestasi untuk jangka panjang ataupun jangka menengah sekitar 2-3 tahun ke depan. Kita akan coba bandingkan dengan reksadana kompetitor yang lain. Ini adalah dana mas stabil yang akan kita bandingkan dengan Sukorinvest Stable Fund. Satu lagi mungkin reksadana yang stabil. Oke, saya coba pilihkan di sini. Sepertinya tidak ada yang menggunakan nama stabil lagi. Jadi mungkin kita pakai yang Sukorinvest Bond Fund. Perbandingan 3 reksadana yang 2 reksadana ini punya sifat yang stabil dan satu lagi itu yang fluktuatif. Kalau dilihat dari chartnya, itu reksadana untuk bond, Sukorinvest Bond Fund ini cenderung lebih fluktuatif, naik turun, tapi dia secara range 1 tahun itu lebih bagus performanya, lebih tinggi returnnya. Nah, sementara kalau yang 2 ini dia mungkin lebih cocok kalau dibandingkan dengan reksadana pasar uang. Mari kita coba bandingkan dengan reksadana pasar uang yang punya return mungkin paling tinggi di antara yang lain. Oke, mungkin Sukorinvest Money Market Fund, di situ ada 5,73% untuk returnnya. Kita lihat Sukorinvest Stable Fund ini cenderung lebih tinggi kenaikannya dan juga sama-sama punya chart yang stabil. Jadi ini baik banget buat kalian yang mungkin risau melihat kondisi market yang naik turun, apalagi sekarang ada pandemi. Itu menyebabkan mungkin ada beberapa sektor yang terganggu, sehingga untuk reksadana saham ataupun obligasi itu cenderung lebih fluktuatif daripada biasanya. Dan ini juga baik mungkin buat kalian yang ingin berinvestasi tapi
pengen yang pasti-pasti aja. Jadi untuk yang stable fund ini cenderung stabil, dan kalau kita lihat untuk drawdown-nya itu hanya minus 0,06%. Jadi lumayan kecil guncangannya. Oke, kalau untuk opini aku melihat dari peluncuran reksadana Sukor Invest Stable Fund ini, tentunya cukup antusias melihat bagaimana perkembangan dan juga persaingan di dunia money management. Tapi aku punya satu pemikiran, apakah peluncuran reksadana stable fund ini tentunya bisa menyebabkan antusias orang untuk memilih RDPU jadi berkurang ya. Karena kalau kita lihat lagi, coba itu untuk minimal pembeliannya aja itu 100.000 teman-teman. Belum lagi untuk stabilitasnya itu cenderung sama dengan RDPU, dan juga justru memiliki return yang lebih tinggi daripada RDPU. Ini kan menyebabkan kalau orang-orang mungkin akan banyak yang beralih ke reksadana yang stable ini. Orang-orang yang berinvestasi di reksadana pasar uang itu kan cenderung orang-orang yang berinvestasi untuk jangka waktu pendek. Nah, kalau modelnya seperti reksadana obligasi Sukor Invest Stable Fund ini yang punya forma yang stabil, itu kan mungkin bisa juga orang-orang yang berinvestasi untuk jangka pendek itu dialihkan ke sana. Jadi mungkin untuk kebanyakan orang RDPU mungkin nggak worth it lagi kalau ada reksadana Sukor Invest Stable Fund ini. Nah, ini sendiri pendapat aku. Bagaimana dengan pendapat kalian, teman-teman? Apakah kira-kira orang-orang akan beralih dari reksadana pasar uang itu lebih memilih kepada reksadana yang stabil seperti ini? Selain returnnya lebih tinggi, untuk minimal pembeliannya juga lebih murah, dan juga punya sama-sama kestabilan harga. Drawdown-nya pun kecil, cuma 0,06% tadi. Yang artinya kalau kemungkinan dia mengalami penurunan itu mungkin minusnya itu cuma 0,06. Oke lah, untuk kita yang punya preference cenderung konservatif. Oke deh, sekian aja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi mencari-cari reksadana yang cocok untuk kalian. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa loncengnya juga diaktifkan ya. Kalau kalian ingin berinvestasi di Bibit, jangan lupa gunakan kode referral aku, kata kunci. Linknya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Oh ya, kalian juga bisa join di komunitas kami membahas tentang investasi. Nah, kalau sekarang sih kebanyakan bahas tentang kripto. Itu linknya aku taruh di kolom deskripsi juga ya. Oke deh, sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.